semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Baiklah, kita akan belajar surah At-Tin. Sebelum kita belajar surah At-Tin, kita baca doa terlebih dahulu. Baiklah, kita lanjut pelajaran. Kemarin sudah surah At-Tin sudah ditulis ya, untuk ayat dan artinya. Anak ibu sudah tahu ada berapa ayat surah At-Tin? Iya, ada 8 ayat. Jadi surah At-Tin ada berjumlah 8 ayat dan diturunkan di kota Mekah, termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Dan surah At-Tin diambil dari kata atin, yaitu terdapat pada ayat pertama. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Jadi buah tin dan buah zaitun itu banyak manfaatnya ya, bisa dijadikan sebagai obat dan lain sebagainya. Di ayat kedua, waturi sinin, dan demi gunung Sinai atau bukit Sinai. Jadi bukit Sinai itu waktu itu adalah Nabi Musa mendapat wahyu pertama kali. Jadi bukit Tin itu tempat yang suci. Pertama kali Nabi Musa menerima wahyu. Di ayat ketiga, wahadzal baladil amin. Jadi demi kota ini yang aman, maksudnya kota Mekah. Jadi siapapun yang masuk ke dalam kota Mekah, maka akan dijamin keamanannya. Di ayat yang keberapa? Di ayat yang keempat. Gimana bunyinya di ayat yang keempat? Coba anak ibu ada yang bisa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Gimana artinya? Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik. Kenapa? Manusia dikasih mata untuk apa? Untuk melihat, dikasih hidung untuk bernafas, dikasih mulut bisa untuk bernafas, bisa untuk makan, bisa untuk bicara, lalu dikasih tangan untuk melakukan hal-hal yang baik ya, bisa untuk bekerja, bisa untuk belajar ya. Lalu dikasih apa ini? Telinga untuk mendengar. Jadi Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dikasih hati, kasih akal. Nah, lengkap ya. Baik, ibu lanjutkan. Summa rodatnahu asfala safilin, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Nah, manusia itu akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya atau akan menjadi hina. Kenapa? Di sini disebutkan ilal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang yang mengerjakan amal soleh. Jadi kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka pahalanya tiada putus-putusnya. Jadi di situ disebutkan mereka akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya, mereka akan menjadi hina. Kenapa? Karena mereka kalau yang berbuat jahat, berbuat buruk, tapi ada kecualinya. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka akan apa? Pahalanya tiada putus-putus ya. Walaupun sudah meninggal pun akan tetap mengalir pahala. Ada 3 macam ya yang tetap mengalir nih pahalanya nih walaupun orangnya sudah meninggal ya, yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti anak ibu semisal mengajari sholat, mengajari ngaji, walaupun sudah meninggal tapi yang diajari tetap melaksanakan ya, bisa mengajarkan ke yang lain, maka pahalanya sampai ke kita itu nggak akan putus. Yang baca, yang mengerjakan, yang melaksanakannya tetap dapat pahala, kita juga dapat pahala. Terus yang kedua yaitu doa anak soleh. Walaupun orang tuanya sudah meninggal, tapi
anak itu mendoakan tiap hari membaca Al-Quran, ya, maka pahalanya dia dapat, orang tuanya juga tetap dapat. Dan amal jariah semisal menyumbang untuk pembangunan masjid, musola, ya. Nah, untuk kali ini cukup dulu, anak ibu baca berulang-ulang dulu ya, sambil supaya hafal. Untuk pertemuan selanjutnya nanti anak ibu menghafal ya, sekarang dibaca berulang-ulang sampai hafal. Jadi di minggu berikutnya kita menghafal ya sama artinya. Baiklah, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.